Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senang ya, saya Sasa Harun bisa hadir kembali untuk Anda di hari ini. Selama 1 jam ke depan, talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses dingin. Gak sendirian loh saya, ditemani oleh Pak Nyotos. Udah berapa lama kita gak ketemu Pak? Setahun ya Pak ya? Terakhir kita ketemu di bulan Desember. Sekarang sudah masuk bulan Januari tahun 2020. Setahun loh ya. Lama banget kita gak ketemu. Kemana aja sih Pak? Pasti jalan-jalan nih. Lihat waterpark. Asik. 2 hari ya. 2 hari ada waterpark. Betul, gratisan ya. Betul. Oke, untuk Anda yang mau gabung barengan kita di sini, boleh langsung aja WhatsApp ya di 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usia Anda berapa, dan mau tanya apa? Silahkan, mumpung ada Pak Nyoto di sini ya. Dan hari ini pembahasan kita cukup sangat buat saya tuh sangat mengerikan. Stroke, Iya. kan? Itu bisa terjadi kapan saja, sama siapa aja, dan di usia dini pun juga bisa mengalami hal itu gitu kan. Ngeri banget sebenarnya. Iya betul Rasa. Emang sebenarnya apa sih Pak stroke itu? Ya kita mau bahas tentang stroke dan mitosnya ya. Cuma stroke itu bukan penyakit satu truk, bukan ya? Bukan. Apa Jadi Pak? yang namanya stroke itu pada saat pasokan darah ke otak kita berkurang karena adanya penyempitan, adanya sumbatan sehingga oksigen, nutrisi yang dibawa ke otak berkurang. Oke. Ya. Jadi stroke itu ada 2 jenis, ada stroke iskemik, ada stroke hemorrhagic gitu ya. Stroke iskemik pun dibagi 2 lagi, ada stroke trombotik, ada stroke embolik ya. Oh. Jadi pokoknya yang namanya stroke gampang-gampangnya adalah penyempitan pembuluh darah ke otak, ada sumbatan, oksigen, makanan yang dibawa ke otak jadi berkurang karena ada sumbatan gitu ya. Jadi jenis stroke ada 2, stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik pun dibagi lagi ya, namanya stroke trombotik dan embolik. Oke. Iya. Kalau Nah, yang saya tahu sih stroke itu stroke ringan sama stroke berat gitu kan. Iya. Tapi kalau secara ilmiahnya, secara tuh bahasa kedokterannya sih saya kurang paham banget gitu. Kalau yang saya pahamin ada yang namanya pecah pembuluh darah, ada yang penghambatan Betul sekali. pembuluh darah gitu. Jadi kalau yang ringan biasa disebut transient ischemic attack ya, TIA. Jadi Susah ya namanya kadang-kadang orang itu tiba-tiba gagap bicara sebentar atau tiba-tiba tangannya nggak bisa diangkat bahunya gitu kan. Terus tiba-tiba ngeblank sebentar. Padahal itu udah gejala stroke, namanya transient ischemic attack ya. Oke. Dan kadang-kadang ya sebentar juga normal kembali, padahal itu lagi ada penyempitan di otak tapi sepersekian detik gitu ya. Beberapa detik juga bisa ya. Jadi biasanya disebut stroke ischemic ya. Jadi stroke ischemic itu ada stroke trombotik, jadi gumpalan darah terbentuk di pembuluh darah di arteri yang masuk darah ke otak. Ada lagi stroke embolik, gumpalan darahnya dari bagian tubuh lain. Jadi ada gumpalan dibawa oleh dorong darah, dibawa ke otak jadi penyempitan. Nah, kadang-kadang kalau penyempitannya itu tiba-tiba terbongkar ya segera normal ya, disebut stroke ringan tadi, transient ischemic attack. Cuma yang berat tadi yang sebut Sasa bilang sampai pecah pembuluh darah, disebut stroke hemorrhagic, ketika pembuluh darah di otak pecah, disebut pendarahan, itu yang disebut stroke berat ya. Umumnya awam mengatakan demikian. Jadi pecahnya pembuluh darah ini kadang-kadang dia masuk ke dalam otak kita, subarachnoid, lapisan otak, di bawah otak juga demikian. Dan pendarahan itu menyebabkan apa? Menyebabkan bisa jadi cacat permanen. Oke. Iya. Itu yang udah berat, yang udah pecah pembuluh darah yang masuk ke dalam otak gitu ya Pak. Betul. Nah, seberapa umumkah penyakit stroke ini sih Pak? Nah, stroke ini termasuk penyakit silent killer. Oke. Jadi yang namanya silent itu kan senyap. Killer, pembunuh dalam senyap. Tiba-tiba menyergap gitu ya. Tahu-tahu kan kadang-kadang orang tiba-tiba gagap, tiba-tiba cadel kan nggak tahu kalau itu gejala stroke. Ya. Oke. Nah, dan umumnya penyebabnya karena hipertensinya tak terkendali, ya. Kemudian dinding pembuluh darahnya memang sudah rapuh, aneurismanya di pembuluh darah otak dia udah rapuh, disebut aneurisma otak. Dan juga konsumsi
obat pengencer darah itu juga Oh, itu salah bisa. satu faktor risiko yang menyebabkan penyakit stroke seperti Oke. itu. Di usia berapa sih Pak? Golongan usia berapa bisa terkena stroke? Apakah kan rata-rata nih, Ya. rata-rata kan di usia yang sudah menua, yang sudah tidak Betul. muda lagi, yang sering terjadi gitu. Apakah di usia muda pun juga kita berpotensi terkena stroke juga? Nah sebenarnya zaman sekarang itu ironisnya ya. Heeh. Kalau orang zaman dulu kena stroke itu biasanya kepala 5 gitu ya. Mm-mm. Dulunya lagi kepala 6, sekarang maju kepala 4. Kepala 3 mungkin. Sekarang kali ya. maju lagi kepala 3 Aduh. gitu kan, karena pola makan yang salah sebenarnya ya. Cuma faktor risiko stroke dan serangan jantung gitu ya, penyebab pertamanya karena dia hipertensinya nggak terkendali, gula darahnya tinggi, diabetes, kolesterolnya tinggi, ada obesitas, punya penyakit jantung, gagal jantung, ya, kemudian pernah juga mengalami transient ischemic attack tadi, yang tiba-tiba cadel, tiba-tiba blank, tiba-tiba tangan sulit diangkat begitu ya, itu hati-hati bisa kena stroke yang lebih berat lagi. Aduh. Nah itu faktor resiko. Jadi kalau kita sudah punya faktor resiko tersebut, ya kita mesti hati-hati. Jadi faktor risiko yang pertama ya, kadar tekanan darah kita lebih daripada 140/90. Jadi kalau tinggi seperti itu, cobalah turunkan tekanan darah biar nggak kena stroke ya. Kemudian juga ada hobi ngerokok ya. Wah, ini hati-hati nih untuk para laki-laki. Kemudian konsumsi yang banyak mengandung trans fat, kolesterol. Kebanyakan konsumsi yang banyak mengandung garam. Ya kan garam itu menyebabkan hipertensi. Betul. Kemudian yang kadar gulanya tinggi masih makan yang manis-manis. Jarang olahraga, kelebihan berat badan, dan ternyata stroke itu juga punya ada faktor genetik juga. Oke. Mm-mm. Berapa persen Pak? Nah persentasenya sih kurang tahu juga ya, tapi yang jelas sih kalau orang tua kita ada stroke gitu ya, kita harus hati-hati jaga pola makan, pola hidup. Oke, baiklah. Cuma Sasa ini lucunya stroke itu ada singkatannya loh. Apa tuh Pak? Stroke, S-nya itu segera, Yes. T-nya terapi, R-nya rehabilitasi, otak kendalikan emosi. Jadi segera terapi, rehabilitasi, otak kendalikan emosi. Nah, jadi yang itu tukang dia. marah-marah ini Nah, risikonya tinggi. hati-hati, kunci utamanya itu Iya. jaga emosi. Kalau semuanya Betul. berjalan dengan aman, santai, nggak dibawa emosi, kayak nggak akan terjadi yang namanya stroke kali ya Pak ya. Betul. Nggak stres juga, mungkin dipicu dari stres, stres kecil lama-lama naik, tekanan darahnya tinggi, kemudian tiba-tiba langsung deh gejala-gejala itu muncul dalam diri kita. Ngeri kan? Betul. Ada loh yang lagi marah gitu ya, saking sangat marahnya besar sekali, tiba-tiba kolaps. Aduh. Ya kan? Kenapa nih kok tiba-tiba tumbang? Kena stroke. Aduh, gitu. ngeri banget kan. Yuk, untuk Anda yang mau gabung barengan Sasa dan juga Pak Nyoto, pengen tanya-tanya seputar stroke, bagaimana cara pencegahannya, pengobatannya, tanda-tandanya, gejalanya seperti apa, boleh langsung WhatsApp ya di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, kemudian pertanyaannya apa. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto selama 1 jam ke depan, dan pembahasan kita hari ini adalah stroke. Gejala stroke ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan hanya selalu menyerang satu sisi bagian tubuh. Hal ini semakin buruk dalam jangka waktu 24 sampai 72 jam, dan gejala-gejalanya pun tadi sudah sedikit diberi oleh Pak Nyoto, sakit kepala secara tiba-tiba, kehilangan keseimbangan, kemudian cadel gitu ya Pak, kemudian penglihatan Penglihatan ya, kabur. Ame susah Kabur kemana ngomongnya. lagi? Iya, buram kabur entah kemana gitu ya. Vertigo yang tiba-tiba juga pusing gitu ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kapan kita harus periksa ke dokter nih Pak Nyoto? Atau mungkin sebelum tanda-tanda itu datang, sebelum secara spesifik terlihat, kapan kita harus periksa ke dokter? Ya, jadi memang ada gejala yang biasa ya, paling sering itu disebut face dropping. Jadi mukanya itu tiba-tiba salah satunya itu menyot. Merot ya, bahasa Indonesianya apa sih? Menyon gitu ya. Menyon gitu oke ya. Jadi face dropping gitu ya. Kemudian arm weakness. Jadi dia punya tangan tuh tiba-tiba lemah, nggak bisa ngangkat gitu ya. Salah satu. Kemudian speech difficulty yang saya bilang cadel tadi ya. Kalau ngomong tiba-tiba kok
susah sekali ngomongnya untuk diulang tuh susah, kayak cadel-cadel gitu ya. Cadel terus agak berat gitu kan. Mau mangap aja tuh agak susah. Nah, kalau udah seperti itu, segera ke rumah sakit terdekat. Kenapa? Untuk mencegah terjadi serangan stroke yang lebih berat lagi gitu ya. Karena itu sudah transient ischemic attack itu. Nah, yang tadi saya bilang juga ada benernya. Gejala umumnya itu sering sakit kepala ya, sakit kepala tiba-tiba, hilang keseimbangan, tiba-tiba limbung. Ya, waktu jalan tiba-tiba salah satu kaki kok berat banget ngangkatnya ya. Tiba-tiba kelelahan, vertigo, pusing. Ada yang sampai pingsan, hilang kesadaran. Ada yang sampai koma. Aduh. Ya. Terus penglihatan yang kabur tadi buram gitu ya, gelap tiba-tiba. Nah, itu kalau sudah ada seperti lemah di salah satu tubuh ya, di bagian tubuh salah satunya, tangan, kaki, pundak, salah bagian kiri atau bagian kanan. Nah, kita harus segera ke rumah sakit terdekat untuk general check up. Karena juga kalau orang sudah kena stroke, agar kita tidak cacat gitu ya, itu ada yang namanya golden period. Golden periodnya itu kita harus segera ke rumah sakit yang yang bagus lah ya, jangan rumah sakit yang peralatannya komplit, yang pelayanannya bagus selama 3 jam. Oke. Jadi kalau selama 3 jam itu kan saraf-saraf sel-sel otak kita belum banyak yang mati. Betul. Nah, kebanyakan orang itu stroke yang tidak ketahuan yang berbahaya. Contoh, lagi tidur kena stroke. Aduh tuh. Tapi kok bisa ya Pak Pas lagi tidur dibangunin kena stroke? pagi-pagi kok nggak bisa bangun, kena stroke. Lah itu maksudnya gini, penyebabnya apa ketika lagi tidur kena stroke? Ya. Kan lagi dalam keadaan rileks kan ya kalau tidur itu Ya ya? itu dia, ada yang penyempitan pembuluh darah di Oke. otak, ada sumbatan mungkin dibawa oleh aliran darah yang disebut stroke embolik, menyempit, tiba-tiba dia tidur tidak sadar, dibangunkan tidak bisa, dibawa ke rumah sakit tapi udah berapa jam melewati golden period. Iya, gitu. iya. Nah, untuk penanganan pertama kali ketika kena stroke itu seperti apa, Pak? Nah, kalau penanganan pertama kali untuk kena stroke ya, sebaiknya kita segera hubungi dokter agar medis lah yang untuk menangani ya. Karena kan banyak juga mitos yang mengatakan tusuk jari-jarinya lah, betul, ya kan? agar darah-darahnya bisa keluar gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah satu mitos ya. Jadi yang paling bagus kita hubungi rumah sakit biar nanti segera dibawa pakai ambulan ke rumah sakit terdekat untuk pelayanan yang lebih baik gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang mitos-mitosnya dulu deh tentang stroke gitu ya. Karena mitos yang paling berlaku itu banyakan stroke hanya menyerang orang tua. Yes. Faktanya stroke bisa terjadi kepada setiap orang dan di setiap saat. Ya, jadi mau usianya muda, pola makan, pola hidupnya nggak benar, bisa kena serangan stroke. Ya. Kemudian mitosnya juga stroke tidak bisa dicegah. Itu mitos juga tuh kalau mengatakan stroke tidak bisa dicegah. Faktanya hampir 80% kejadian stroke bisa dicegah dengan perilaku ya tadi, sadar kesehatan dulu ya. Udah ada gejala-gejala ringan, kita harus segera general check up. Yes. Apakah kita ada hipertensi, apakah kita ada gula darah, apakah ada kita kekentalan darah, ya kan? Apakah kita ada kolesterol. Nah, jadi kita bisa mewaspadai, akibatnya kita bisa atur gaya hidup kita juga. Betul. Ya. Jadi jangan diabaikan, sudah tahu ada gejala-gejala tersebut, nggak mau dibawa ke dokter. Akhirnya nanti kalau sudah masuk dalam fase yang berat, repot sendiri ya Pak. Betul. Jadi kalau tadi udah gejala yang saya sebut tadi, segera ke rumah sakit. Nah, kemudian mitos yang sering umum juga, apa tuh, ya, Pak? banyak orang bilang stroke hanya terjadi pada penderita jantung. Yes. Itu mitos. Faktanya serangan otak yang namanya stroke atau brain attack itu bisa terjadi pada siapa saja, baik penderita jantung, diabetes, hipertensi. Memang yang tadi saya sebut itu punya resiko tinggi ya, yang kolesterol tinggi, ada hipertensi tinggi, jantung dan sebagainya. Nah, kalau udah begitu yang biasa merokok, berhenti deh merokok. Iya sih, buat apa coba? Gak ada manfaatnya. Ya. Bakar-bakar Tapi kalau udah duit, kecanduan susah juga sih. ya. Kemudian ada mitos lagi? Ada dong. Banyak pasti nih ya Ada tentang nih. stroke ya. Mitos berikutnya, tidak ada obat yang mampu menyembuhkan stroke. Nah, itu mitos juga tuh, ya kan? Jadi kalau kita ada gejala stroke yang tadi saya sebut tadi, yang ringan-ringan aja deh, yang transient ischemic attack, ya harus segera ke dokter agar kita bisa deteksi dini, penanganan lebih bagus, ya, sehingga kita tidak kena stroke yang lebih berat, ya. Bila ditemukan gejala, segera stroke lebih ke pelayanan kesehatan terdekat, dan pola hidup yang baik bisa menyembuhkan stroke, bukan sekedar mengandalkan obat-obat. Nanti kita bahas
di sesi berikutnya, berikutnya. gitu. Tanpa Ya. obat pun juga stroke bisa sembuh Betul. dengan pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan juga ada lagi satu tapi nanti. Ya, ini mitos lagi nih. Ada yang bilang stroke kan bukan penyakit keturunan, itu mitos. Faktanya kalau orang tua kita, nenek kita, kakek kita ada yang kena stroke atau di keluarga ada stroke, kita punya peluang terjadi stroke juga. Jadi peluangnya lebih besar dibandingkan yang secara riwayat genetis tidak ada stroke. Jadi ada genetisnya stroke itu. Kayak diabetes juga gitu kan, secara genetik. Nah, kalau diabetes yang saya tahu nih ya Pak, kalau misalkan ibu yang kena diabetes pasti nurun ke anak laki-lakinya. Kalau stroke apakah sama seperti itu, saling silang atau mungkin satu jenis kelamin gitu? Yang Sama. ibu, oh sama. Iya. Ya. Nah, kemudian mitos berikutnya adalah mitos yang umum nih, pemulihan stroke cukup singkat, hanya beberapa bulan pertama setelah serangan stroke bisa pulih. Itu Oke. mitos. Faktanya pemulihan stroke itu butuh waktu lama dan perlu pengobatan yang rutin, ya, konsisten, persisten, teratur agar mencegah terjadinya cacat permanen. Oke. Terus ada juga beberapa orang yang bilang kalau penyakit stroke itu selalu berhalusinasi. Ini mitos atau fakta? Kalau berhalusinasi itu mungkin sudah ada kerusakan di otaknya. oke, Nggak baiklah. semua orang yang kena stroke berhalusinasi. Cuma kalau sudah sampai mungkin hemorrhagic stroke, di mana pecah pembuluh darah, sampai pembuluh darahnya disedot, cairannya untuk Dikeluarkan. dibersihkan kembali lagi, ada kerusakan di cerebralnya, bisa terjadi hal seperti itu. Oke, baiklah. Tuh, jaga kesehatan, pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat, apalagi di cuaca yang nggak menentu kayak sekarang. Musim hujan, kadang panas, kadang dingin. Betul. Ya kan, kalau misalkan nggak dijaga, mau seumur hidup harus minum obat kan nggak enak juga. Nah, untuk Anda yang pengen tahu nih bagaimana cara pengobatannya, tadi Pak Nyoto juga bilang, selain menjaga pola makan yang sehat, gaya hidup, ada satu lagi makanan yang harus dikonsumsi. Apakah itu? Nanti dikasih tahu. Yuk, yang mau gabung boleh di WhatsApp 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usianya berapa. Kalau pengen tanya seputar stroke, boleh riwayat kesehatannya seperti apa ya. Ditunggu selama 1 jam ini barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada waktu 30 menit lagi. Ayo yang mau gabung langsung aja WhatsApp saya di 081511103103. Dan pembahasan kita hari ini adalah mengenai stroke. Tadi sudah dijelaskan apakah itu stroke, ada beberapa jenis stroke, mitosnya, kemudian gejala-gejalanya gitu ya. Yuk di 081511103103. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak, saya sih penasaran. Kalau sudah terkena stroke, penanganannya tuh yang seperti apa? Kan nggak sembarangan orang bisa menangani orang yang terkena stroke. Hanya orang-orang tertentu aja, biar nggak salah gitu Pak. Iya, kita karena gini ya, kebanyakan orang yang begitu kena stroke kan keluarga biasanya panik tuh. Panik banget. Nah, pada saat panik itu main gotongnya sembarangan. Iya, Itu yang kita betul. khawatirkan. Karena paling bagus itu kalau keluarga kita kena stroke, waktu menggotongnya itu memang mesti pakai tandu atau sesuatu yang diangkat kondisinya rebahan. Posisi kepala itu bisa 30 derajat lebih tinggi dari badan. Oke. Tapi jangan diangkutnya sambil diri atau digendong gitu ya. Paling bagus rebah, kepala lebih tinggi 30 derajat agar metabolismenya melambat gitu ya. Agar tidak ada efek yang lebih buruk lagi. Kalau sampai ke rumah sakit biasanya kita mau bawa ke pakai mobil apa segala macam ya. Syukur-syukur ada ambulan yang bisa cepat datang. Kan, Nggak bisa seperti itu. diangkat pakai tangan, 2 tangan, atau mungkin beberapa orang tuh nggak bisa seperti itu ya Pak. Kalau Boleh. bisa pakai tandu. Cuma gitu kalau ya. bisa itu jangan kondisinya seperti menggendong ataupun seperti didirikan. Oke, Kalau oke. bisa rebah, kondisinya rebah. Rata. Dan Iya. kepala lebih tinggi. Kepala gitu lebih ya. tinggi. Oke, nah kalau sudah terdampak, kalau sudah terkena stroke apalagi permanen, cacatnya tuh seperti apa Pak? Nah, jadi memang sih kalau orang yang udah kena stroke 1 kali, Heeh. faktor risiko kena stroke 2 kali lebih besar atau kena stroke lagi itu lebih besar dibandingkan orang yang belum pernah kena stroke. Oke, jadi kalau stroke sekali sudah sembuh, kemudian bisa terulang kembali gitu ya? Bisa. Jadi hati-hati ya kalau udah pernah kena transient ischemic attack, kenapa harus kita sering kita harus cek ke rumah sakit, kemudian kita juga harus gaya hidup dan pola makan semua berubah karena resikonya lebih tinggi lagi. Oke, itu seperti apa Pak yang resiko yang lebih tinggi lagi? Nah, Apakah kalau udah kena stroke 2 permanen? kali, biasanya ada kerusakan di organ kita yang kita khawatirkan. Oke. Kan gini ya. Jadi bagi mereka yang sudah kena stroke itu umumnya
2/3 penderita stroke mengalami disabilitas. Oh. Ya, 1 dari 3 penderita stroke mengalami afasia, jadi gangguan bicara. 60% penderita stroke mengalami gangguan penglihatan. Jadi jangan sampai kita mengalami disabilitas seperti itu. Akibatnya kita lebih parah kalau udah kena stroke 2 kali, stroke 3 kali. Tapi bisa terobati nggak sih Pak kalau udah masuk ke stroke 2 kali yang ternyata lebih parah? Kemungkinannya tuh besar atau tidak? Sebenarnya karena stroke itu berhubungan dengan saraf gitu ya. Regenerasi sel saraf itu tidak sebentar, waktunya lama ya. Jadi yang paling penting itu pada saat kita kena stroke, kita bisa berobat secara medis maupun sekarang kan juga untuk mengaktifkan saraf-saraf itu melalui tusuk jarum. Bisa juga melalui pijat totok punggung, bisa juga pijat urai, bisa juga melalui refleksi. Nah, ada akupunktur yang paling efektif itu namanya Yamamoto New Scalp Acupuncture. Jadi dia di akupunkturnya di bagian kepala. Di bagian kepala. Iya. Tapi akupunkturnya nggak seperti akupuntur kecantikan dong. Ya, enggak dong, beda dong sih. Ya. Enggak kan? Akupunkturnya agak serem Agak juga mengerikan. sih. Karena jarumnya panjang-panjang terus kepala kita kayak dijulujur Aduh, gitu. kayak disulap. Tadi Pak Nyoto juga menjelaskan ke saya bagaimana caranya. Saya ngilu banget. Mungkin Iya. kalau Anda bisa melihat juga pasti akan ngilu. Tapi untuk pengobatan ya harus dijalanin biar Betul, lebih betul. sehat lagi. Kalau gitu. yang sudah ahli, Yamamoto New Scalp Acupuncture itu dia punya alat untuk cari titik nyerinya. Mungkin titik nyerinya saraf bahasa atau saraf tangan, saraf kaki, saraf bicara gitu ya. Saraf mata, semuanya ada di kepala. Oke. Ya. Itu butuh waktu berapa lama tuh Pak untuk bisa mengembalikan? Mungkin mengembalikan secara normal sempurna tidak, tapi untuk yang lebih baik lagi butuh waktu berapa Cuma lama? yang paling penting itu bukan sekedar kita mengaktifasi sistem saraf kita. Faktor stroke itu bisa ringan kalau tekanan darah kita normal, gula darah kita juga normal, kolesterol kita juga normal. Jadi parameter itu dinormalkan dulu sehingga untuk proses penyembuhannya lebih mudah, gitu. Darah kita juga lebih bersih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bukan sekedar hanya kita mengandalkan apa yang sudah kita tahu, ada juga nih makanan kesehatan yang sangat efektif mempercepat proses penyembuhan bagi penderita stroke. Nah, itu tuh yang bikin pendengar penasaran. Iya. Apakah itu? Namanya Ziman, singkatan dari enzim antioksidan. Nah, saya tertarik dengan Ziman itu karena salah satu kandungan bioaktifnya namanya iridoid. Kedua, dia juga mengandung suatu antioksidan yang namanya nitrit oksida. Nitrit oksidan itu melebarkan pembuluh darah. Iridoid itu mampu untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan mampu mempercepat regenerasi sel karena di dalam Ziman itu ada suatu zat yang namanya zeronin. Nah, zeronin itu sangat terbatas dalam tubuh kita. Usia kita menua dia akan berkurang. Ziman punya namanya prozeronin yang fungsinya adalah untuk membantu mempercepat proses perbaikan fungsi sel-sel kita. Nah, kalau fungsi sel-sel kita membaik, otomatis mempercepat proses penyembuhan bagi penderita stroke. Ya, jadi ini makanan bukannya obat. Makanan, sekali lagi nih makanan nutrisi untuk tubuh kita. Nah, untuk penderita stroke bagaimana cara pemakaiannya Ziman ini, Pak? Nah, kalau paling bagus itu kita punya protokol gitu ya. Konsumsi Ziman itu kalau bisa selama 3 bulan. 3 bulan. Karena kan tadi saya sudah ceritakan bahwa mitos kalau penyakit stroke itu 1 bulan sembuh itu mitos. Kalau bisa kita pola hidup sehat, pola pikir sehat, olahraga, dan mental kita juga sehat, nggak gampang stres, nggak gampang marah-marah. Nah, itu berkelanjutan ya. 3 bulan lah protokolnya. Kita konsumsi Ziman 5 tetes di bawah lidah per 2 jam. Per 2 jam sekali? Iya. Oke, kalau selama 24 jam berarti lebih dari berapa kali ya? Ya, kalau kita cerita orang itu aktif kurang lebih 16 jam ya. 16 jam dibagi 2 ya kurang lebih 7 kali pakailah sehari. Cuma kalau kita memang mau benar-benar cepat sembuh kembali normal, ya ada harga yang mesti dibayar dong. Nah, itu dia. Sehat itu harus ada kemauan keras. Betul. Dan harus ada perjuangan dan harus ada tekad gitu ya. Jadi konsumsi 5 tetes di bawah lidah setiap 2 jam. Setiap 2 jam sekali diteteskan di bawah lidah. Iya, baik yang sudah kena stroke-nya lama ataupun karena kan banyak orang pas udah kena stroke-nya 5 tahun tapi perubahannya belum banyak. Nah, saya lebih suka yang begitu-begitu tuh. Kenapa?
Karena dia sudah 5 tahun nggak ada keajaiban, siapa tahu konsumsi Ziman menemukan keajaiban. Betul. Ya kan? Cuma yang paling penting persistennya itu. Betul. Ya. Jadi tetes di bawah lidah 5 tetes per 2 jam dan protokolnya harus rutin sampai 3 bulan. Dan moga-moga kalau ada perubahan yang signifikan bisa cetak teman-teman kita nih melalui bisa kasih testimoni Sasa. sama teman-teman gitu kan. Iya. Lagi pula juga nggak ini, botol Ziman tuh simple, imut ya kan, mungil, bisa dikantongin, bisa dipegang. Jadi nggak ribet mengkonsumsinya. Diteteskan di bawah lidah 5 tetes per 2 jam sekali untuk penderita stroke maupun yang sudah lama maupun yang baru gitu ya Pak. 2 jam sekali teteskan di bawah lidah 5 tetes. Oh iya, gitu. pola makannya juga mesti harus loh ya. The killer food itu harus dihindari. Makanan yang membunuh kita. Seperti kaya dengan trans fat ya. Kemudian gula tinggi atau indeks glikemiknya tinggi, tepung-tepungan. Oh, bakwan nggak boleh dong Pak? Oh nggak boleh. Sekali-sekali boleh, kalau sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau 1 baskom ya nggak boleh ya. Goreng-gorengan gitu ya. Kemudian junk food, makanan yang serba instan-instan. Nah, biasanya sih kalau udah kecanduan tuh susah menghilangkannya. Instan pakai telur rebus kan enak, apalagi musim hujan, Betul. Pak. Nah, itu kita paling banyak kalau bisa konsumsi buah-buahan segar, kemudian konsumsi sayur-sayur segar, itu membantu proses rehabilitasi kita. Oke, ingat itu ya, dijaga pola makannya yang sehat, kemudian juga teteskan Ziman di bawah lidah 5 tetes per 2 jam sekali. Dan untuk Anda yang mau mendapatkan Ziman bisa pesan di WhatsApp ya, di 0877900300 atau bisa juga beli online di Tokopedia dan juga Bukalapak. Sekali lagi Anda bisa mendapatkan Ziman di Tokopedia, Bukalapak atau bisa pesannya via WhatsApp di 0877900300. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya seputar Ziman atau mungkin juga seputar stroke seperti tema kita hari ini, boleh WhatsApp saya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Dan pembahasan kita adalah hari ini stroke. Yang mau tanya boleh di 081511103103. Ini udah banyak banget pertanyaan Pak, langsung kita jawab aja ya. Bukan kita sih, Pak Nyoto yang jawab. Ada Tasya, ibuku kena stroke ringan dan ada pendarahan di otaknya. Saat saya tanya ke dokter apa harus dioperasi dan dokter bilang nggak usah. Tapi ingatan ibu saya menurun dan sering sakit kepala. Apa itu nggak apa-apa kalau dioperasi? Gitu. Ya sebenarnya kan dokter melihat kalau itu yang namanya penyakit stroke yang sudah ada pendarahan disebut stroke hemorrhagic ya. Nah pendarahannya kalau mikro mungkin dia pikir nggak perlu disedot atau dia bersihkan lah ya cairan darahnya, kecuali mungkin dia udah besar sekali. Nah kalau memang orang itu kena stroke memang banyak sekali penurunan daya ingat seperti itu. Nah kalau kondisinya seperti itu, yang namanya orang stroke itu harus digembirakan hatinya. Betul. Jadi kalau bisa kita ajak ngobrol, kita ajak untuk mengingat-ingat yang lalu, dilatihlah memorinya otaknya. Ya. Dan yang paling penting itu namanya orang kena stroke harus dimotivasi untuk punya tekad kembali normal dengan cara belajar seperti bayi baru lahir lagi tuh. Banyak belajar jalan lagi, belajar bicara lagi, belajar megang apa segala macam, menggenggam sesuatu. Karena kan biasanya kondisinya lemah. Betul. Cuma harus dipaksakan, secara dirinya harus punya tekad kuat untuk kembali normal, sehingga memang benar-benar berlatih seperti bayi baru lahir. Belajar jalan lagi walaupun tertati-tati, kaki diseret, tapi harus gitu ya, untuk berjalan terus, berlatih terus. Kemudian juga untuk kendalikan emosinya mungkin banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan kali ya. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca kitab suci, tergantung meluk agama masing-masing. Kemudian banyak bergaul juga, ya. Tapi bergaul yang positif. Iya, gitu. jangan bergaul di klub malam. Jangan klub malam ya. Nah itu yang paling penting. Jadi kita motivasi aja kalau kita punya keluarga yang sudah kena stroke. Cuma jangan jangan pula lupa pola makan yang terbaik dan sekaligus coba Ziman deh 5 tetes per 2 jam ya. Siapa tahu banyak perubahan menuju peningkatan kesehatan, minimal energinya kuat sehingga kalau dia untuk belajar jalan, belajar bergerak, belajar berpikir punya energi untuk berlatih. Karena kan kita beli makanan yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan enzim, kaya dengan nutrisi.
yang membuat tubuh kita punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri maupun detoksifikasi. Ziman dikonsumsi per 2 jam sekali, diteteskan di bawah lidah 5 tetes gitu ya. Tadi kan Pak Nyoto bilang belajar jalan seperti anak kecil gitu. Kalau misalkan jalannya di atas batu-batu yang untuk refleksi itu bagus nggak sih Pak? Oh, itu bagus juga karena banyak orang yang kena stroke gitu ya, walaupun jalan batunya tajam-tajam juga nggak terasa sih. Karena kan dia kepekaannya udah tebal gitu ya. Iya. Tebal. Jadi gitu. batu-batu memang khusus untuk refleksi ya, di kaki-kaki nggak apa-apa, bagus untuk melatih sistem sarafnya itu untuk bangkit lagi. Seperti Ya, itu. dibuat semangat, jangan dibuat emosi. Dalam keadaan stroke aja emosinya sudah meningkat, apalagi ditambah emosi orang lain. Iya, ya kan? karena memang kadang-kadang orang stroke itu pengen menyampaikan sesuatu itu nggak Susah bisa. untuk para pendamping bagi penderita stroke, mohon dimaklumi gitu ya Pak. Ya, jadi Sabar. karena stroke itu juga faktor psikosomatis juga ada sih. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang kesel sama siapapun gitu ya, dia terus menerus tapi tidak bisa dihilangkan, itu memperlambat penyembuhannya. Oke. Jadi harus pasrah, rilis semuanya. Kita banyak ibadah, kita menenangkan diri. Moga-moga kita mempercepat proses Iya, penyembuhan. Semoga, amin. Terus juga ini namanya Lala, usianya 40 tahun. Tahun 2016 saya pernah sakit sampai nggak bisa jalan, seluruh tubuh kayak kesemutan. Tapi anehnya hasil lab semuanya baik Pak. Dan sekarang saya sering merasakan kesemutan semua anggota badan sebelah kanan. Kemarin saya cek darah trigliseridnya tinggi. Apakah itu lama-lama bisa jadi stroke? Ya, trigliserid itu kan kalau kita punya trigliserida tinggi, lama-lama memicu LDL kita menjadi tinggi. Karena trigliserida itu bisa berubah menjadi LDL. Bisa ya. Nah, kalau LDL kita tinggi, kolesterol kita tinggi, darah kita kental, tiba-tiba ada clot, gumpalan darah itu terbawa ke otak, kita bisa kena stroke karena itu salah satu faktor risiko stroke. Oke. Ya. Jadi kalau memang kita ada kesemutan, itu hati-hati juga ya. Kalau kadar gula darah kita tinggi juga gejalanya Bisa, ya? kesemutan ya. Kemudian kalau kita kurang mineral juga kesemutan. Kurang magnesium misalnya juga ciri-cirinya kesemutan. Nah, jadi yang paling penting kita konsumsi makanan yang menyehatkan, buah-buahan segar, sayur-sayur segar rutin. Jangan jauhi tuh makan makanan yang kaya dengan lemak tinggi, trans fat, garam-garam yang kadar gulanya tinggi, junk food gitu ya. Dan konsumsi ziman tentunya ya, agar kita bisa awet muda loh, karena tujuannya untuk awet muda. Yes. Dan tidak ada orang kena stroke itu awet muda. Iya, nggak ada, memang. Jadi kalau udah kena stroke minum ziman bisa awet muda lagi. Bisa awet muda, kemudian juga bisa Iya. mengembalikan kebutuhan tubuh kita yang hilang gitu kan, Iya. nutrisinya ada lagi, bisa membuat kita menjadi lebih sehat lagi. Jadi gitu. harus punya keyakinan bahwa kita bisa normal kembali. Ya. Oke. Terus juga ini ada yang nanya, apakah darah rendah juga bisa kena stroke? Tadi kan yang disampaikan sama Pak Nyoto di awal karena hipertensi, darah tinggi. Ini darah rendah loh Pak. Ya. Bisa. Jadi orang yang kena darah rendah pun juga bisa kena stroke. Karena kan penyebab stroke itu sebenarnya adalah ada sumbatan di pembuluh darah di otak. Atau sumbatan penyempitan itu bisa terjadi di otak atau dibawa dari pembuluh darah yang lain, menyempitlah di otak. Sehingga aliran darah tersumbat, menyempit, oksigen dan nutrisi yang ke otak itu berkurang, terjadilah penyakit stroke. Jadi hipotensi pun punya risiko juga kena stroke, seperti itu. Oke, baiklah. Ini masih banyak loh Pak. Masih banyak WhatsApp-nya, tapi sayang banget waktunya sudah mau habis. Oh iya, Tuh kan, tinggal 3 menit lagi. tinggal 3 menit lagi. Oke deh, satu aja nggak apa-apa. Oke, baiklah. Ini bagaimana penggunaan produk Ziman buat penderita stroke? Mohon penjelasannya. Mungkin lebih dijelaskan lagi biar lebih paham lagi. Oke, jadi kalau ditetes di bawah lidah itu tidak bisa, kita bisa pakai satu cangkir. Satu cangkir diisi air, ditetes di air pun nggak masalah. Oke, airnya normal, suhu normal, panas, dingin. Kalau bisa normal Normal aja aja ya. Takutnya kalau kepanasan nanti melepuh. Kedinginan juga nggak bagus. Iya. Karena paling bagus itu memang normal atau suam-suam kuku. Tapi paling gampang suam-suam kuku deh. Tetes di bawah di air tersebut, 5 tetes. Nanti minumnya dihabiskan. Jadi Oke. kalau nggak bisa di bawah Di bawah lidah, lidah, ya pakai air nggak masalah. Karena mungkin lidahnya keluh jadi agak susah Pak kalau stroke Betul. gitu kan, susah dinaikin gitu. Jadi kalau bisa 10 tetes pun nggak apa-apa. Nanti minumnya setengah Gelas? cangkir gitu ya. Nanti 2 jam lagi setengah cangkir lagi,
Seperti itu. Oke, seperti itu ya cara penggunaan Betul. Ziman. Selain diteteskan di bawah lidah, bisa juga diteteskan di dalam air. Airnya anget-anget kuku. Bisa 10 tetes, bisa dikonsumsi misalnya setengah dulu, baru nanti 2 jam kemudian setengah lagi. Dan untuk Anda yang mau mendapatkan produk Ziman, bisa di online di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Bisa juga pesan via WhatsApp di 087790.300. Sekali lagi di 087790.300, bisa di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Untuk penderita stroke bisa dikonsumsi di bawah lidah, teteskan di bawah lidah 5 tetes 2 jam sekali, per 2 jam sekali gitu. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja nih Pak Nyoto, ketemu Oke. lagi minggu Minggu depan. depan. Semoga kita bisa hadir gitu ya. Soalnya rencananya kita mau jalan-jalan ya. Oh iya. Ngiri tuh pendengar. Terima kasih Pak Nyoto. Oke, terima kasih Sasa dan semuanya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Sasa Harun pamit, Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.